Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya ingin membahas atau berbagi terkait kegiatan pembuatan rencana aksi melanjutkan daripada kegiatan sebelumnya, yaitu adalah penentuan solusi atau tindak lanjut daripada LK 2.1 dan LK 2.2. Sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton channel ini, saya minta dukungan Bapak Ibu semua untuk boleh mendukung channel ini agar dapat berkembang dengan cara subscribe dan klik loncengnya untuk tidak ketinggalan update tahapan PPG selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke teman satu angkatan kita untuk boleh sama-sama melihat video ini agar setiap langkah tahapan PPG bersama-sama menyelesaikannya sampai lulus. Mari kita mulai. Pada kegiatan rencana aksi ini, Bapak Ibu akan membuat perangkat ajar, ya, di mana perangkat ajar itu di sini akan mencakup seperti RPP dan juga bahan ajar. Bagaimana cara pembuatan bahan ajar dan juga RPP yang sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi, ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu akan membuat strategi implementasi berdasarkan pada pilihan solusi yang sudah diambil pada tahapan sebelumnya di LK 2.2. Strategi implementasi ini dapat meliputi pembuatan perangkat ajar atau hal-hal lainnya yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi serta relevan terhadap pilihan solusi. Jadi memang disuruh untuk membuat perangkat ajar seperti RPP dan juga bahan ajar. Dalam membuat strategi implementasi ini, mahasiswa ini berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamongnya. Mahasiswa juga dapat menyusun strategi implementasi ini dengan cara kajian literatur, wawancara guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dan lainnya yang relevan. Jadi nanti kita bisa berdiskusi dengan teman mahasiswa juga terkait bagaimana strategi untuk pembuatan perangkat ajar ini. Kalau kita lihat sebelumnya di LK 2.2, ini ada 3 masalah yang saya sudah buat. Ini ketiga-tiganya saling mendukung satu sama lain. Masalah yang pertama adalah terkait semangat atau motivasi belajar siswa peserta didik yang rendah. Nah, di sini solusi yang relevannya adalah penggunaan modul pembelajaran atau kooperatif pembelajaran dan alat peragam atau media pembelajaran. Yang kedua, ini masalahnya adalah terkait guru belum memaksimalkan atau mengoptimalkan model pembelajaran. Dan solusinya yang diambil adalah mengoptimalkan model pembelajaran problem based learning sebagai metode pembelajaran di kelas. Yang ketiga, masalahnya ini adalah terkait belum mengoptimalkan daripada teknologi informasi, ya. Itu masalah yang ketiga yang dihadapi oleh guru, dan solusinya yang diambil adalah menggunakan PowerPoint interaktif dan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, WordWall sebagai media pembelajaran. Jadi ketiga ini sudah terintegrasi satu sama lain untuk pembuatan daripada rancangan pembelajaran atau RPP. Ada teknologinya, ada model pembelajarannya yang akan kita masukkan di sana. Di sini saya mencoba untuk memberikan contoh rencana pembelajaran atau RPP dari PPG tahun sebelumnya. Nah, di sini adalah RPP jarak jauh atau ini RPP yang daring tahun lalu, karena tahun lalu itu masih pembelajarannya masih daring, jadi ini adalah RPP daring. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan Bapak Ibu untuk RPP-nya. Nah, sama seperti pada RPP sebelumnya, ini ada satuan pendidikan, ya, identitas sekolah. Ini ada KIKD yang bisa kita langsung comot saja. Nah, ini ada kompetensi dasar dan IPK. Nah, IPK ini adalah kita bisa buat sendiri, rancang sendiri, ya, berdasarkan daripada KD ini. Nanti cara untuk membuat IPK-nya sendiri, ada strategi atau teknik pembuatan IPK yang baik dan benar berdasarkan daripada ranah kognitif, ya, atau yang biasa kita ingat adalah C3 atau C4, C5, C6. Nah, ini kita harus sesuaikan dengan kompetensi atau ranah kognitif daripada KD itu untuk dilanjutkan di IPK ini.
Setelah penyusunan IPK ini nanti dilanjutkan kepada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini harus mencakup daripada rumus ABCD ya. Bapak Ibu harus membuat tujuan pembelajaran ini dari IPK ini yang kita buat ke tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD ya. Seperti ini. Nomor 1, setelah mengamati pola bilangan yang diberikan, berarti ini adalah kondisi C-nya. Siswa, nah ini audiensnya A-nya, dengan berpikir kreatif dapat menentukan, nah ini adalah behaviornya ya, dapat menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki dengan tepat. Nah ini degree-nya. Jadi ini sudah baik dan benar dalam pembuatan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD. Setelah IPK diturunkan lagi ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada materi pembelajaran, ada fakta, konsep, prinsip, prosedur. Selanjutnya modul pembelajaran ini adalah modelnya problem based learning, sama seperti yang sudah dibuat di awal. Masalahnya adalah terkait penggunaan model problem based learning. Ini pendekatannya scientific, atau kita bisa buat juga pendekatan TPEC gitu ya. Metode pembelajarannya diskusi online, presentasi online, penugasan online, dan juga permainan juga boleh ditambahkan di sini ya, untuk menarik perhatian daripada peserta didik. Nah ini medianya. Ini medianya PowerPoint, video pembelajaran LKPD. Ini platformnya bisa Google Classroom, aplikasi WA, Google Meet. Ini alatnya alat tulis, laptop, smartphone, dan yang lainnya. Jadi ini sudah mencakup daripada teknologi ya. Di RPP ini sudah ada teknologinya sebagai alat bantu pembelajaran secara daring. Selanjutnya sumber belajar dan juga adalah kegiatan pembelajarannya. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Nah, di sini ada keterangan-keterangan ya. Ini adalah sinkron, artinya dia secara online. Dan di sini ada keterangan PPK, ada 4C dan literasi. Nah, ini kita tinggal nanti buat keterangannya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang kita buat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya akan lampirkan ini ya di kolom deskripsi untuk menjadi acuan Bapak Ibu dalam menuliskan atau membuat langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Nah, ini sudah ada fasenya ya, ini mengorientasi. Ini adalah langkah atau fase pertama problem based learning, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga adalah membimbing, yang keempat mengembangkan dan menyajikan, yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi. Ini tahap terakhir. Jadi ini saya nggak perlu terangkannya satu persatu, dan juga di penutup. Nah, ini penilaian, seperti ini formatnya, pembelajaran remedial, pengayaan, dan tanda tangan. Ini adalah lampiran-lampirannya, lampiran sikap, ini observasi. Nah, ini adalah lengkapnya Bapak Ibu untuk RPP ya, RPP yang bisa nanti kita rancang di awal pembuatan rencana aksi. Tentunya ini akan banyak, masih belum sempurna, nanti Bapak Ibu bisa tinggal amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi selama PPG ini Bapak Ibu nanti bisa menganut metode ATM dalam pembuatan tugas, amati, tiru, dan modifikasi. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa untuk tahun 2022 ini pembuatan RPP itu hanya 2 saja, tapi satu RPP itu nanti diaplikasikan ke dalam 2 pertemuan. Jadi ada 4 pertemuan Bapak Ibu dalam pengimplementasian RPP ini. Nanti di tahap selanjutnya adalah PPL atau praktik pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan membuat RPP dan juga bahan ajarnya ya. Jadi bahan ajarnya atau LKPD-nya yang akan kita buat juga. Nah, kita coba lihat di sini LKPD-nya. Kalau untuk instrumen evaluasi seperti tes formatif, tugas, dan yang lain-lainnya, nanti di tahap selanjutnya rencana evaluasi. Nah, kita lihat dulu untuk LKPD-nya. Nah, seperti ini bentuk daripada LKPD daripada RPP yang pertama. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, nanti saya sertakan. Nah, di sini LKPD-nya juga harus
lengkap, ada tujuan pembelajarannya, dan juga harus komunikatif ya, bisa mudah dipahami oleh peserta didik, dan juga nanti bisa kita juga jelaskan juga tentunya. Nah, karena ini adalah problem based learning, tentunya LKPD-nya juga harus berbasis masalah ini. Ya, ini kita bisa sertakan setiap masalah dan mereka bisa mengisi, berdiskusi bersama untuk mengisi kolom-kolom ini dan juga memberikan kesimpulan. Ya, ini beberapa kasus atau masalah yang mereka sudah dapatkan, berdiskusi dan memberikan kesimpulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk daripada LKPD problem based learning tentunya harus berbasis masalah. Nah, ini adalah lampiran bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya. Ini sudah mengacu seperti modul yang telah kita dapatkan pertama kali, ada tujuan pembelajaran dan uraian materinya. Dan pembuatan bahan ajar ini juga tentunya harus komunikatif ya, harus dengan bahasa keseharian atau bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti dan komunikatif kepada peserta didik. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin tidaklah sempurna. Nah, di sini sudah ada teknologinya untuk melihat video daripada kasus-kasus ini. Ya, di sini disertakan video dan juga contoh-contoh seperti ini. Nah, di sini juga ada tes formatif ya, seperti yang ada di modul kita. Nah, ini bentukannya untuk juga instrumennya, soal-soalnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin ini tidak sempurna, tapi Bapak Ibu bisa nanti menyempurnakannya agar pembelajaran nanti bisa berjalan lebih baik daripada PPG tahun sebelumnya. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Jika ada yang ditanyakan boleh tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.